hari ini kita akan membahas dua jenis dripper yang berbeda. Drippernya sendiri sebenarnya berbeda, walaupun terlihat seperti serupa, hampir mirip. Nah, sekarang gua akan bandingkan langsung dengan cara kombinasi pakai flat bottom, pakai paper filter, dan Hario V60 hanya pakai paper filter biasa. Halo great people, kembali bertemu gua dengan John Christopher di channel Fugol Coffee Roaster. Apa kabar teman-temanku semua? Semoga teman-teman selalu sehat dan bisa nyeduh kopi, minum kopi enak setiap hari, oke? Guys, hari ini kita akan membahas dua jenis dripper yang berbeda, tapi kedua dripper tersebut berasal dari perusahaan yang sama. Apakah drippernya? Jeng 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 jeng. Jadi hari ini kita akan melakukan tes battle dripper antara W60 dan V60. Oke. Kalau kita mau lihat, kedua dripper ini sama-sama berasal dari Hario, sama-sama berbahan keramik, sama-sama punya ribs, namun ribsnya berbeda. Geometrinya hampir sama tapi tidak serupa. Tapi W60 punya flat bottom mesh dan ini bahannya metal. Dan apakah dripper ini akan memberikan hasil yang berbeda? Rasanya tentu saja akan memberikan hasil yang sangat berbeda karena drippernya sendiri sebenarnya berbeda walaupun terlihat seperti serupa, hampir mirip. Kalau kita ngebahas V60, oke, mungkin hampir semua great people mungkin punya dripper V60, entah dari bahannya keramik, bahannya plastik, bahannya kaca, semua orang mostly pasti punya dripper ini. Ya, ini dripper yang dripper sejuta umat, dan dripper W60 adalah dripper baru yang dikeluarkan oleh Hario, collab dengan Pit Licata, juara dari Amerika, World Barista Champion tahun 2013. Dan dripper ini menurut gue belum banyak yang pakai karena dripper ini juga baru keluar tahun lalu, dan gue lihat secara penggunaan belum cukup terkenal, entah karena harganya yang mungkin relatif mahal atau mungkin hasil brewingan yang berbeda dari dripper-dripper lainnya. W60 punya ini, Hario tidak punya. Kalau kita compare lagi, V60 punya ribs juga berbeda dengan W60. Kalau V60 punya ribsnya lebih banyak dan ada ribs yang pendek, ribs panjang. Kalau W60 punya ribs yang panjang semua tapi nggak ada yang pendeknya. Kemudian ribsnya dari V60 nggak setajam W60. Kalau W60 dia lebih tajam. Jadi secara flow rate akan lebih cepat di W60 dibandingkan V60 karena ribsnya yang lebih dalam dibandingkan si V60. Kemudian bahannya sama-sama keramik, harusnya bahannya sama persis karena memang diproduksi oleh Hario barengan. Dan bahannya sendiri kalau dari flat bottomnya W60 ini polyester resin, dan si filternya ini polipropilen. Iya, teman-teman bisa cek lah polyester itu apa, polipropilen itu apa, dan yang pasti bisa digunakan berkali-kali. Nah, kalau dari pembahasan kita yang sebelumnya, W60 dia bisa digunakan dengan 3 cara. Flat bottom pakai paper filter, flat bottomnya aja nggak pakai paper filter, dan pakai paper filter. Nah, sekarang gua akan bandingkan langsung dengan cara kombinasi pakai flat bottom, pakai paper filter, dan Hario V60 hanya pakai paper filter biasa. Gue akan pakai kopi yang sama, variabel seduh yang sama, semuanya sama, tapi kita akan lihat perbedaannya apa, oke? Dan hari ini kita akan pakai kopi yang tentunya berasal dari Fugol Coffee Roaster, dan kopi kita hari ini adalah, kopi kita hari ini menggunakan Jones Blend, oke? Jones Blend ini isinya 50% kamojang anaerobik natural, dan 50% lagi Aceh Gayo kupas kismis. Gue suka dengan blend ini karena blend ini memberikan kompleksitas yang cukup menarik, rasanya manis juga, dan ya menarik lah rasanya lah. Jadi buat teman-teman yang belum pernah coba Jones Blend Volume 2, cek Tokopedia dan Shopee kita sekarang ada Jones Blend Volume 2. Dan sekarang tanpa babi bu,
kita langsung seduh kopi Jones Blend 2 dengan menggunakan dua jenis dripper yang berbeda ini, dan kita akan cari tahu apa sih perbedaan rasa yang dihasilkan oleh dripper ini. Oke guys, persiapan kita udah siap. Gue akan pakai resep standar yang sering gue bagikan di channel kita. Pakai kopinya 15 gram, total airnya 250 gram. Buat detailnya, penjelasannya teman-teman Great People bisa lihat di video-video kita yang sebelumnya. Oke, mari kita lakukan percobaan kita. Apa sih bedanya W60 dan V60 jika di-compare langsung? Nah, kalau dilihat dari blooming yang dihasilkan dengan V60 lebih banyak dibandingkan dengan W60 dengan jumlah gramasi air yang sama. Ini menarik. Kalau kita lihat dari segi brew time dan dengan jumlah ekstraksi yang dihasilkan, brew time yang dihasilkan oleh V60 lebih cepat, guys. Dengan jumlah air yang lihat ya di sini ya. Nah, di sini nih udah kering sekarang. Total waktunya 2 menit 45 detik. Sedangkan di sini dengan total waktu 2 menit 35 detik barusan, sekarang udah masuk 2 menit 40 detik. Total air yang dihasilkan ya masih lebih sedikit dibandingkan V60. Nah, kenapa? Karena ternyata di dalam sini ini nih masih ada yang nyantol di situ. Jadi dia nggak bisa benar-benar kering keserap. Nah, ini nih ada efeknya nih. Dan ada penyebabnya kenapa bisa hal ini terjadi. Kita sudah selesai, sekarang kita akan coba dan kita tes apa bedanya W60 dan V60. Oke? Kita coba dari segi aroma dulu. Oke. Kalau dari segi aroma, menarik, gue lebih suka W60 karena aromanya lebih manis dan lebih vibrant. Lebih aromatik dia, kayak lebih kebuka gitu. Sedangkan kalau di V60 aromanya lebih numpuk di dalam. Dan kalau rasanya clean banget, tapi mouthfeel-nya tipis banget. Itu makanya kenapa mereka menyarankan pakai grind size yang lebih halus. Fine to medium fine ke fine, yang artinya itu udah mendekati fine, udah mendekati halus. Jadi mereka memang sarankan pakai grind size yang halus, mungkin karena dengan 2 lapis filter akan memberikan mouthfeel yang lebih tipis, sehingga yang terjadi ya seperti ini, rasanya tipis banget, tapi secara aroma bagus. Dan V60 oke banget, rasanya fruity, manis, acidity sweetness balance, mouthfeel-nya lebih bulat, lebih round. Perbedaan utamanya seperti yang tadi kita udah bahas, kalau W60 akan memberikan aftertaste yang lebih clean dengan mouthfeel yang lebih tipis. Kenapa? Karena ada 2 lapis layer yang harus dilewati oleh ekstraksi kopi tersebut sampai akhirnya bisa jatuh ke server. Yang satu dari fat bottom-nya, dari si filter mesh-nya, satu lagi dari paper filternya. Sedangkan kalau V60 hanya papernya aja. Oke. Yang kedua, dengan 2 lapis paper, 2 layer filter yang harus dilewati. Kalau bisa dilihat di sini, warna yang dihasilkan W60 itu sedikit lebih jernih dibandingkan V60. Jadi memang secara ekstraksi harusnya ini lebih rendah kalau kita ukur secara TDS, secara strength. Jadi karena terlihat dari warnanya ini memang lebih terang dibandingkan yang V60. Dan rasanya juga demikian. Yang ini rasanya lebih tipis, yang V60 rasanya lebih mouthfeel lebih round. Kalau kita compare head to head dengan variabel yang sama ya. Nah, jadi pertanyaannya, lebih better yang mana sih? Apakah lebih better menggunakan W60 atau V60? Di kasus ini, di variabel ini, memang lebih better menggunakan V60. Hasil yang dihasilkan lebih balance, mouthfeel lebih round, ya lebih oke lah. Tapi itu dari segi flavor ya, segi rasanya. Nah, kalau segi aroma, gue lebih prefer si W60. Mungkin karena dia lebih clean. Tapi pertanyaannya, apakah W60 tidak bisa menghasilkan kopi yang sama enaknya dengan V60 yang ini? Menurut gue bisa. Jadi, yang harus diubah adalah variabelnya. Variabel apa sih yang mesti diubah? Variabel yang mesti diubah adalah grind size.
kita harus menggunakan grind size yang lebih halus di W60 supaya tingkat ekstraksinya naik, mouthfeel-nya lebih bulat. Kalau di kondisi seperti ini, gue sih lebih prefer V60 ya. Tapi W60 menurut gue juga bisa dapat hasil yang lebih better kalau kita bisa adjust si grind size-nya. Bahkan dengan kalau misalnya rasa yang kita hasilkan di V60 bisa masuk ke sini dengan aroma yang lebih bagus daripada V60, menurut gue ya bisa aja hasil W60 bisa aja hasilnya lebih better daripada si V60. Jadi ya tergantung variabelnya, balik lagi ke variabel apa yang kita pakai, dan artinya ya kita harus selalu bisa menyesuaikan variabel yang kita gunakan dengan dripper yang kita gunakan. Jadi percuma aja kalau misalnya kita pakai resep, misalnya kita comot dari mana, tapi kita nggak ngerti cara kerja drippernya, hal tersebut akan mempengaruhi kepada hasil ekstraksi sehingga rasanya nggak optimal. Jadi contoh kasusnya di sini nih, dengan variabel yang sama nggak optimal. Kenapa? Karena grind size-nya sama. Yang grind size yang digunakan dengan W60 dengan V60 nggak bisa diaplikasikan sama. Dan yang harus dilakukan oleh gua, kalau gua menyeduh lagi, gua akan menggunakan grind size yang lebih halus. Oke? Jadi head to head compare-nya seperti ini nih. Jadi W60 menghasilkan mouthfeel yang lebih thin, yang lebih tipis, sedangkan mouthfeel dari V60 lebih round. Tapi secara aroma W60 bagus banget, aromanya lebih ngebuka dibandingkan V60 yang aromanya lebih nutup. Dan ini sangat-sangat menarik buat gua. Mungkin efek dari ekstraksi utamanya kan berarti kan dari flat bottom, bukan dari cone. Sedangkan dari V60 sendiri cone. Kalau yang W60 kalau kita pakai flat bottomnya dia lebih lebar. Otomatis sebenarnya ekstraksinya akan lebih tinggi ekstraksinya di si yang flat bottom tadi. Tapi untuk secara mouthfeel, lebih tinggi mouthfeel-nya di yang cone dibandingkan yang flat bottom. Oke? Teman-temanku, great people, sekian pembahasan kita hari ini. Semoga pembahasan ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Dan jangan lupa, kita punya John 92. Jadi cek Tokopedia dan Shopee kita sekarang. Masukin ke keranjang, check out, langsung dikirim sama kita, minum, enak, mantep. Jangan lupa komen jika ada pertanyaan atau ada ide-ide lain yang great people pengen kita bahas di channel ini. Kalau kalian rasa video ini bermanfaat, boleh share ke teman-teman kalian dan jangan lupa subscribe, oke? Thank you great people, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.